Testing satu, tes satu. Oke, saatnya. Jendelanya belum. Woi, mana nih? Oke, let's go home. Pelan, pelan. Ya, sekarang kita turun. Ini sudutnya hati-hati ya. Sama kalau kalian mobilnya SUV atau mobil MPV yang gede, ya anyway ya mobil kalian gede atau kecil di eh, situasi gini parkir yang gedung, kalau turunan kayak gini ya kalian mesti waspada ya, pelan. Ya orang belakang mau klakson klakson gimana ya, biarin lah urusan mereka. Terus ya gitu sih tipsnya. Itu juga harus hati-hati ya isi jalan buat kayak gini pakai red sleting ya, ininya teorinya tahu konsepnya. Terus kedua, kalau saldo kita nggak nggak yakin cukup money atau apapun flash yang kalian punya, berikan send 2 saja. Ya, kita nggak yakin, nggak selalu yakin. Silakan scan tiket atau tempel kartu. Mohon tunggu. Silakan tempel kartu pembayar. Terima kasih. Selamat jalan. Hampir 3 jam. Kalau 3 jam ya udah nambah 8.000 sendiri. 8.000 berapa kan, 31 bagi dua, kehitungnya 3 jam juga sih. Terus ya, 3 jam ya sekitar segitulah, 10.000 sejam. Sejam pertama 11.000, sejam berikut 10.000 di bandara internasional. Ya bandara sih harusnya segitu-gitu ya tarifnya ya, jadi kita nggak bisa nego. Kalau mau lebih murah biasanya, pertama tipsnya muter-muter di sekeliling bandara sampai flightnya dekat atau gimana ya. Kalau mau drop off sih lebih murah sebenarnya, cuman kan kalau mau stay longer ya harus siapin
budget lebih ya, karena kan parkirnya mahal. Oke, hari kita malam ini di jam 23.54 kita cruising santai di zona 2. Zona 2 RPM zona 2 ya. Kapan lagi kita menerapkan konsep lari ke habit nyetir asik. Ya walaupun ini tangan gue nggak kelihatan ya. Tapi ya at least ada gestur-gestur bayangan-bayangan biar nggak flat. Dan balik lagi ke bahas si webcam ini ya. Waktu itu gue sempat bahas, potong jadi 2 part. Sekarang part keempat atau ketiga. Ya intinya kayak gitu. Oh iya, setelah mungkin gue udah sempat bilang juga di review sebelumnya itu si Opsbot ngeluarin uh, webcam yang inovasi terbaru ya. Jadi dia cuman si Excel-nya doang dan itu ada kamera. Tapi surprisingly dia lumayan berat juga ya. Maksudnya nggak seringan si Opsbot Mid SE ini. Tapi ya lebih ringkas dan dia lebih baru ya teknologinya kayak AI noise cancelling, terus kayak ISO-nya bisa ngatur sendiri dia bukan native ISO, jadi kayak kalau ini sih native, tapi bukan lensanya ini lebih gede, lebih gede apa lebih kecil ya? 2,8 apa 1,4? 2,8. Dan si yang Opsbot face flip itu Opsbot flip namanya. Itu di uh, dua dua pokoknya something like that, tapi ISO-nya nggak setinggi ini ya, jadi ini ISO-nya mantep banget, tinggi walaupun native ya. Gue juga belum ngulik-ngulik native itu apa, ISO native. Jadi ya kalau menurut pemahaman gue ya, yang nggak sebegitu sering mendalami dunia kamera atau perkontenan atau sensor kamera. Jadi kayak dia bisa ngatur ISO-nya A dan B, bukan range-nya gitu, ngeloncat gitu. Misalkan dia ISO paling rendahnya 200 terus tiba-tiba loncat let's say ke 8.000 atau 5.000 kayak gitu sih. Jadi bukan gradually step by step naik, tapi kayak dia nge-adjust sendiri. Set, set. Batas paling bawah dia berapa, batas paling atas dia berapa. Udah kayak gitu sih. Kita masih di zona 2 ya, masih di 1800 artinya. Di kecepatan 80. Sebenarnya cruising paling enak itu bagi gue ya, sepeda tuh di 90 paling enak. Walaupun 90 itu kalau di mobil ini 2,5 liter engine-nya diesel. Dia tuh pas itu di 2000, di 90 ya, 90 km per jam itu 2000. Which is ya nggak tahu ya, kalau kata orang sih di bawah 2000 RPM itu lebih hemat daripada fluktuatif naik turun gas rem bijek bijek bejek gitu. Gitu sih. Terus ya nanti kita lihat aja review buat cruise malam ini hasilnya bakal kayak gimana. Dan ini gue connect juga ke HiDis H2 buat jadi mikrofon. Mikrofon itu gue taruh di topi gue, sisi samping topi gue. Jadi kayak ya semoga suaranya sih masuk ya. Jadi ya kalaupun masuk ya bersyukur gitu. Kalaupun nggak masuk atau pecah atau ada suara lagunya masuk, suara Google Maps masuk, ya udah bonus. Ya kayak gitu sih. Terus ya so far sih kemarin gue lihat vlog pas gue bawa ini webcam ke coffee shop ya, tuku itu oke sih, maksudnya gue ngeditnya juga gampang dan dia filenya juga nggak yang gede-gede banget. Itu gue set resolusi di 720 30 fps. Terus pas gue ekspor itu videonya jadi 4 menit ya, dengan ada narasi dan berapa, dan ada part yang gue cepetin, gue speed up pas gue lagi ngantri.
gitu sih. Ini size-nya sekitar 600, jadi kayak tadinya tuh kayak sekitar 1 giga, terus akhirnya di crop crop, udah dibagi part. Tapi gini gue nggak tambahin subtitle atau apa kayak ya udah. Oh iya, dan ada part satu lagi tuh gue kayak edit di CapCut, itu gue nyuruh si CapCut nge-clip sendiri bagian part mana dan yang ngasih subtitle langsung. Itu kalau nggak salah jadi banyak tuh, sudah jadi 8 parts tuh. 8 parts. Jadi ide gue tuh nanti itu gue up di TikTok si klipnya, terus yang video aslinya ya gue taruh di YouTube gitu. Kayak hari ini, pagi ini sih, pagi ini apa kemarin ya? Kemarin tuh ada orang nge-DM gue di TikTok ya, TikTok direct message. Itu dia nanya-nanya seputar strap strap gue yang ini ya, si Huawei Band 11 Pro. Itu gimana caranya si Huawei ini bisa dual setup kayak gitu gitulah. Dan gue juga baru baru nyadar juga, dan gue sering kemarin pakai buat berenang juga oke. Tapi ya minus gara-gara gue pakai kayak screen protector yang uh, tempel, bukan yang kayak gini lepas pasang jam 12. Lepas pasang, jadi kurang sensitif pas gue berenang gitu ya. Jadi ya udah mau nggak mau kemarin gue cek juga dulu harganya berapa berapa sih harga yang bisa detachable kayak gini, bukan yang disposable gitu ya. Ya, harganya sih sama sama kayak yang si apa disposable itu, jadi kayak udahlah. Oke, akhirnya gue beli yang ini, baru nyampe hari ini tadi siang sebenarnya. Terus ya udah gue pakai, ya memang jadi kesannya agak bulky dikit bagian bawahnya, jadi kalau gue ngetik atau apa ya ada kerjaan ya harus gue lepas atau gimana lah. Tapi kan ya buat usage gue ya purpose gue pakai ini ya buat pertama buat notif dan ngedecline telepon ya, walaupun sekarang nggak ada teleponnya gimana, tapi ya notif tuh oke banget masuk. Buat sensor kesehatan ya paling gue ngelihat heart rate variable atau HRV, dan juga RHR resting heart rate ya, buat ngukur seberapa ready di jantung gue kalau gue mau olahraga mau apa gitu. Terus ya mungkin program gue besok, hari ini subuh jam 4 jam 3 gue mau coba lari. Oh ya, bawa si kamera ini juga pakai center gitu, sambil dengar musik ya. Jadi gue nggak pakai mikrofon ini buat record audio, tapi buat dengerin audio secara native gitu. Buat baterai sendiri lumayan banyak kepakainya. Waktu itu gue pas hari Minggu gue long run itu, suhu di luar, gue lari jam 8 sampai sekitar jam 10 sama itu include pendinginan ya. Terus baterai HP gue akhirnya ngesetting aplikasinya tuh dia nggak mati atau nggak nge-lock screen sendiri pas gue jalanin si Oxbot ini. Supaya apa? Pertama supaya nge-recordnya tuh continuous gitu dan nggak makan file atau memori HP gue. Kan kalau ke pause otomatis kan jalan terus recordnya dengan image yang sama, jadi ke pause gitu. Itu pas hari Sabtu gue nyoba break 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 run, break test, break what something. Gue rencana aquathlon, tapi ya latihan ya, bukan aquathlon beneran. Akhirnya gue lari dulu ke tempat renang sekitar 7 kilo. Akhirnya gue ada 1 kali loop di satu tempat. Bukan yang easy run juga, sempat sekali nge-push itu di 1 kilometer dengan heart rate yang gue masih menyesuaikan dikit. Nah, singkat cerita itu ke pause di menit kedua, dan itu setelah gue cari tahu karena screen-nya itu nge-lock sendiri, dan ya udah jadi videonya nge-pause ya, padahal itu ada beberapa momen yang menurut gue ya oke lah kalau direkam pas gue lari ya. Kalau berenang gue nggak pakai record apa nggak pakai kamera gitu sih.
Terus eh besok paling gue mau coba sepedaan sih, sepedaan pagi mungkin habis lari, mungkin sepedaan 10 kilo aja lah gitu ke dekat situ aja. Buat nyoba aja sih si apa namanya si Hopsbotnya ini kayak gimana kalau sepeda. Nah biasanya lebih stabil lah. Paling gue coba besok itu gue taruh di topi gue dulu. Gue juga lupa helm sepeda gue di mana. Gue taruh di topi dan mungkin next time-nya gue bakal baru taruh di handlebarnya ya kayak di sini. Ya kalau mau di mobil baratnya di dashboard lah. Terus ya mungkin ide gue kayak gitu. Yang namanya bikin konten ya iseng-iseng di ngisi waktu luang kayak gini. Terus ya prepare-nya sih banyak ya. Terus ya balik lagi ke mikrofon sih. Mikrofon ini tuh ini gue juga nggak belum monitor ya. Gue nggak monitor dia apakah masuk suara dari kamera atau mikrofon dari si webcam ini atau mikrofon dari Hidisa 2 ini. Karena kalau mau gue monitor otomatis gue harus pakai earbus atau in-ear monitor buat colok ke Hidisa 2-nya ini. Tuh. Terus terus ya udah sih itu dulu. Nah, ini buat kalau kita tiba-tiba terang. Nggak terang sih, tiba-tiba ada lampu lah ya. Ini tiba-tiba ini suara kalau gue buka kaca. Buka cukup. Wih, sip. Wah, 19 coy. Oh iya, ini kan tolnya nyambung sampai ke depan rumah. Depan rumah. Ya, ada tuh tol depan rumah gue. Itu mikrofon itu sih. Apakah gue berencana buat beli mikrofon wireless yang pakai dongle? Uh, Setelah gue pikir-pikir sih nggak dulu ya. Karena kalau pakai dongle slotnya itu seperti gue bilang sebelumnya gue nggak tahu slotnya di mana. Kecuali Bluetooth ya. Bluetooth paling ya terbatas ya dia dari jarak dia terbatas. Terus dari resolusi sih juga ada gap gap ya pasti ya. Ada gap dan juga ada file ke kompres atau apa gitu sih. Bener gue nggak belum ngulik juga ini dia mikrofonnya nangkep suaranya kayak gimana, apakah yang bidirectional atau yang depan depan mikrofonnya doang atau omni ya atau sekitarnya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya pengen juga sih beli yang mikrofon tapi selalu pikir-pikir oh kan masih ada si Hadis H2 buat ya kalau dari jarak-jarak segini mau vlog mau wawancara gitu kan masih dapat ya jarak nggak nyampe 2 meter nggak nyampe 3 meter lah ya 3 meter sih harusnya masih masih nangkep ya dari mikrofon H2-nya Bluetooth ya. Bluetooth-nya kalau nggak salah Bluetooth 5 5 iya 5 nggak mungkin 6 5.1 atau 5.0 udah agak lama sih. Oh kalau nggak salah dari 2002 sebelum covid apa ya gue beli ya. Pokoknya ini alat misi Heidi Sado ini sempat gue nggak pakai mungkin setahun karena si headsetnya juga gue jarang ada masa dimana gue jarang pakai in-ear monitor. Gue lebih sering pakai TWS yang wireless stereo. Tuh wireless stereo asli. Kayak gitu. Dan juga eh, kalau pakai si TWS ya otomatis kita nggak bisa mode wawancara ya atau mode dua arah kayak gitu sama narasumber atau siapa. Apa nih? Buset. Mogok.
Oh enggak, truk. Oh, oh iya. Oh, truk. Gitu lah, harus hati-hati ya kalau nyetir. Apalagi malam gini. Wah, menuju subuh ini gue balik bisa langsung tepar. Rencana gue besok, 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 besok ke paling ya pagi lari sebentar, paling 5 kilo lah. Easy run aja, cuman buat bangunin kardio gue lagi. Ya, walaupun tadi pagi juga udah lari sih. Kardio 5 kilo karena nyimpan tenaga buat trial sepeda. Karena si sepedanya ini kempes ya. Pada kempes jadi harus gue siapin dulu. Jadi gue paling sepedaan ya 2 kali ya lari, 10 kilo. Target ke target ya. Terus uh, udah gitu. Nah, habis itu nganter ponakan gue sekolah, habis itu baliknya paling gue istirahat dulu sih. Tahu gue coba ke klinik paling. Apa yang bisa gue bantu? Naik sepeda ya dari kantor ke naik sepeda. Soalnya kalau bawa mobil parkirnya susah. Dan slot parkir orang ibaratnya slot parkir pasien tuh gua. Jadi kayak mendingan gua ya naik umum atau naik sepeda sih. Nah, itu kalau naik sepeda sih ya kan. Dan naik sepeda tuh minusnya satu takut hujan. Dan kalau udah hujan berteduh ya berteduhnya sih paling nggak lama. Waduh, udah mulai ngelawan rasa ngantuk nih. Terus, wah, oh iya, jadi gue belum cari aksesoris 3D print ya. Balap dengan zona 2 masih dapet ya. Ya karena si bisnya juga, wih keren banget nih. Bisa kecepatan di paling di 80-an. Jadi gue masih bisa balap. Di 85 masih dapet. Strategi membalap-balap ya. Ya gue bukan yang jago banget atau yang handal kalau buru-buru gitu. Nah, nice to have aja skill dan logika membalap-balap. Oke, paling kita ngomongin apa? Oh ya rencana paling besok udah kayak gitu klinik balik paling siang. Ya Pak, ini cuma buat ambil itu sih nama ya, nemtek balik. Habis itu istirahat dulu, paling sore siang ke sore jemput ponakan lagi. Sore sore ke malam kalau nggak di istirahat bikin konten guys, edit kali ya video yang kemarin kita upload di TikTok bertahap 8 video bisa buat 8 hari. Oh nice banget tuh karena yang konten pertama itu udah kelar harusnya jadi gue schedule si apa namanya video Huawei strap ini custom custom nggak juga sih hebat banget buat si Huawei nya. Oh sama koordinasi mungkin kita mulai jadi distributor sebuah produk dari wilayah Jawa Barat ya, Subang Jawa Barat. Terus kita menjadi sarana untuk membantu perputaran uang ya. Jadi kita ngambil marginnya ya sekitar 18. Jadi berapa yang ngasih 4 3,5 3,5 21 21. Paling kalau di all shop
kita jual ya 20 sampai 25 ya, karena ya beberapa produk sih, bukan satu produk doang. Ada keripik pisang, ada apa lagi namanya, kacang hijau, biji kacang hijau yang dikeringin. Nah ini udah zona 2 lebih nih. Kita chill aja guys, chill. Haha. Tuh nggak ke kanan ya. Capek sih kalau ke kanan. Permisi Om Truk, terima kasih. Kita kasih apresiasi. Ya kalau budaya di Jepang gitu ya. Nggak tahu di Jepang apa di Asia atau di seluruh dunia. Tapi ya gue mengikuti aja sih. Jadi kalau kita dikasih jalan atau apa, ya walaupun kita nggak ngasih tanda, ya kita ngasih tanda atau nggak ngasih tanda, kita berikan terima kasihnya kayak ngasih sen 2 kayak gitu sih. Terus ya udah gitu, mobil apa nih kanan? Listrik ya? Oh ras, oh enggak, oh ras bener. Sampai mana tadi? Oh ya planning gua paling Rabu itu, sudah Rabu ya, mempersiapkan mental juga menghadapi DC. Hari ini lelah ya pasti lelah. Nggak tahu besok lari kayak pagi. Lari lah pengen lah, udah siapin juga baju dan peralatannya. Jadi kayak ibaratnya lu udah beli tiket nonton tapi lu mager buat nonton kayak gitu. Lu nggak ada persiapan buat nonton. Ya walaupun persiapan orang nonton beda-beda. Ada yang nonton trailernya, ada yang langsung nonton, ada yang udah tahu storyline-nya. Dan nggak semua orang nonton di hari yang sama, nggak semua orang nonton di di hari pertama film itu keluar lah. Ya ibaratnya kayak gitu. Tuh, siapin lah hobi lu, misalkan hobi lu tenis atau yoga. Ya kalau yoga tenis gitu biasanya sih udah terjadwal ya dan bagus, jadi lo nggak bakal kayak terlewat mager males-malesan atau gimana, karena ya lo udah beli tiketnya, udah booking dari jauh-jauh hari, jadi ya udah gitu. Buset terkayak lamanya. Bang cepet bang, thank you. Terus ini kita turun mana ya? Oh, Jatinegara. Oh, masih truknya mau ke kanan. Kiri, buset. Di malam-malam ini seperti lomba Le Mans 24 hours ya. Itu salah satu durability racing yang gue senang banget. Karena ada kondisi apa namanya? Siangnya ada, malamnya ada, jadi kocak-kocak itu. Apalagi kalau ada yang bikin meme kayak nyetir malam-malam di Pantura, ada yang ngedim-ngedim kayak gini. Jadi kayak sarana lucu-lucu aja, kayak hobi ya. Hobi nyetir kayak ya udah kocak-kocakan aja. Kalau misalkan hobi bola, hobi bola ya nonton bola gitu. Hobi nyetir ya nonton racing atau F1 gue nggak begitu ngikutin, kayak dulu doang pernah sempat juga main gamenya, jadi kayak udah nice to know aja. Ya maybe someday gue bakal ngikutin kalau ada waktu dan ada temen yang mau perkenalkan gue hobi F1. Apalagi kalau gue ada race simnya ya. Itu kalau gue ada race simnya sih mungkin gue lebih ada niat atau ada hati buat ngulik
Kayak sekarang lari kayak gitu, lari ada sendiri, renang juga renang ada sendiri. Tapi gue nggak usah mengulik-ngulik peralatannya segala macam ya. Sekali itu gue beli tri suit ya, triathlon suit buat itu, ternyata bisa pakai buat sepeda, buat lari, buat renang. Dan gue awalnya juga nggak yakin kan, pas datang tulisannya cycling, buset. Tapi dia emang ada pet pet khususnya gitu sih, ada pet khusus buat apa namanya, buat buat dudukan gitu biar nggak sakit. Walaupun paling kesalahan gue kemarin pakai si tricep ini pakai boxer ya, jadi kayak masih agak geser atau tanahan. Jadi harusnya pakai underwear aja udah cukup gitu. Jadi gue belum yakin banget. Paling besok sih gue coba pagi ya, pagi sih, sore nggak bisa karena harus nungguin ponakan gue. Paling tidur sih. Semoga gue bisa mengisi waktu dengan sangat-sangat produktif, dan gue juga mau belajar-belajar dikit, persiapan ujian kompetensi walaupun masih November ya. Oh, jangan jangan Pulau Gadung mah, jangan Pulau Gadung jam-jam segini. Sebenarnya enak sih lewat Rawamangun ya, bukan lewat Jatinegara. Jadi Jatinegara itu agak rawan juga sih. Jadi kita lewat Pemuda aja. City Exit bro. Nah, kayak nyetir kayak gitu tuh enak nih. Saya di 80-70 dengan kecepatan dia segitu tuh, di stabil terus. Nggak ada ngedim-ngedim di belakang. Bukan lane hogger ya, karena di kanan nggak ada mobil yang lebih cepat ya. Kalau ada pun yang mau nyari urusan sama orang lain, lu ngedim ya belum tentu dia paham atau dia ngerti apa maksud kita ngedim ya. Walaupun ada beberapa yang tahu yang minggir gitu. Tapi bagus ya, kalau memang nggak sadar dan kita nggak mau nyari masalah, udah kiri kosong balap dari kiri aja ke kanan ya. Terus ya kayak gitu enak. Pagi dia mobil ini masuk Honda Jazz CVT ya. CVT yang Honda Jazz ini masih bagus, masih oke okay. Paling kaki-kaki atau ya penyakit mobil-mobil brand Jepang ini ya, yang satu ini ya, di kaki-kaki sih Pak. Terus ya so far dia bentuknya stylish banget ya, JDM banget. Sayangnya dia nggak keluar versi barunya lagi sih di Indo ya, walaupun di negara aslinya, negara Jepang itu ngeluarin gitu. Kayak gitu sih. Dan dibandingkan, kalau dibandingin sama Yaris, sekilas Yaris tuh lebih gede kelihatannya ya, karena memang dalamnya lebih gede, lebih luas, dan dia bentuknya memang agak kayak kayak frog atau kayak kodok gitu. Kalau ini kan lebih ke aerodinamis dan sporty ya, sporty look ya. Sampai pada akhirnya si Yaris pindah ya, dulu sebetulnya Yaris bakpao ya, sampai Yaris ganti sasis, ganti segala macamnya, jadi Yaris uh, Joker atau Yaris Lele. Itu wah, itu sudut puternya tuh jauh banget, bahkan kalau dihitung-hitung sama kayak si mobil yang gue kendarin sekarang ya, si Innova ini, atau mirip sama Rush kayak gitu sih, sumbu putar ya. Jadi kalau mau putar tuh ngambil ancang-ancang gitu. Walaupun ya setirnya ringan ya, nggak berat kayak ini. Jadi kayak tenaganya ya udah segitu aja. Wow, ngantuk lumayan ya. Waspada harus tetap. 15 menit lagi sampai rumah, dan kita harus buka pintu dan segala macamnya dulu. Terus oh iya, planning on Thursday, I think I will go to Gias Automotive, apa pameran exhibition ya, automotive exhibition. So the idea of why the reason why I'm going to Gias is
I'm going to make content ya, vlog or something. So I will record the video on landscape, then I will crop it to portrait. Gitu. Portrait is for purpose of social media such as TikTok and Instagram maybe, and then the landscape is for YouTube. Gitu. So I will make two versions. Yeah, so on Friday I will meet with my friends, my high school friends to chit chat and sharing vision and maybe talking projects, something like that. Itu. Oh iya, on Friday I cannot borrow motorcycle ya. Maybe can or cannot? Yeah, I cannot because of my. This is the condition where Rawamangun was going dark. It's such a nice theme, this one, fading. Ini sih bagus ya. Ada LRT-nya walaupun belum operasional ya. Ini nice banget. Nah kalau nyetir-nyetir di kayak gini, di selain di tol itu paling enak sweet spotnya itu buat gue 50 sampai 60 sih kayak gini, bisa ngegas nggak ngegas ya, conditional driving ya, misalkan dibelokan ya lu jangan 60 lah, bisa tiba-tiba kalau ada sesuatu di depan lu ngerem mendadak, dan pasti kalau di jalan biasa itu yang kemungkinan besar disalahin itu pasti yang di depannya. Beda halnya dengan lu di jalan tol, pasti kalau lu rem mendadak dan ada yang nabrak lu, itu pasti yang salah yang di belakang, kayak gitu. Dan itu nggak semua orang ngerti ya peraturan kayak atau apa istilahnya, etika berkendara yang baik dan benar. Ya walaupun ini nggak ada di undang-undang atau nggak ada di hukum perdata ataupun perdata gitu. Itu kan yang masuk ke etika ya, attitude, driving attitude gitu. Jadi lo nggak bisa seenak-enaknya sendiri. Jadi kayak let's say lo di dalam suatu meeting forum, lo apa namanya, ngangkat kaki gitu, terus lo gedebuk-gedebuk meja, ini kan nggak ada di hukum, secara hukum itu nggak ada. Ini hal ini gue dapat juga dari satu sharing session teman gue, dan itu tuh nggak ada secara hukum perdata ataupun perdata, semua hukum tuh nggak ada yang ngatur itu, udah gitu-gitu, nggak ada yang ngatur kalau lu melanggar hukum ini karena lu di meeting di dalam sebuah meeting lu jadi kayak gini gitu. Ya paling ya kembali lagi itu attitude atau etika loh, atau etos itu lebih ke kerja ya, cara kerja lu, etos kerja lu kayak gimana, baik atau enggak, ambisius atau enggak, bijaksana atau enggak, kayak gitu sih. Dan ya orang menilai lu ya bukan cuma dari pekerjaan lu selesai atau enggak, tapi dari etika lu juga gitu. Ya lu bisa dianggap aneh karena lu nggak beretika, atau lu bisa dianggap benar karena lu nggak beretika ya. Dalam posisi tertentu mungkin orang yang sedang lu hadapin ini merupakan oposisi dari teman lu ya. Kan ada quotes bilang my enemy, the enemy of my enemy is my friend. Nah kayak gitu gitulah dilemanya. Tapi jujur mungkin dari quotes ini tuh gue belajar, waktu itu gue sempat nulis kayak gimana perspektif gue terhadap diri gue sendiri. Jadi gue membagi 3, diri gue sendiri gimana itu adalah masa depan gue, masa lalu gue, dan masa kini gue. Nah itu gue susun dalam satu frasa atau satu cerita pendek, satu puisi ya kayak gitu. Wah fresh banget apa tuh? Fresh, oh Pajero. Oh di sana. Terus
kayak gitu. Oh, keren ini vintage. Terus sudah kayak gitu tadi sampai mana ya? Tadi sampai etika ya, orang menilai dari etika lu juga gitu. Tapi ya soal etika ini itu merupakan sebuah bentuk konkret dari kedisiplinan lu, dan itu sebuah istilahnya sebuah cerminan dari apa yang udah lo lakuin, apa yang udah lo pelajarin dari lingkungan sekitar lo, apa yang udah lo perhatiin kayak gitu. Ya misalkan lo sekarang jadi wakil suatu program atau suatu badan atau suatu organisasi gitu. Ya lo kan suatu saat bisa dicalonkan menjadi ketua kayak gitu. Ya, lo buat jadi ketua ya lo harus bisa uh, men, me, me, apa namanya, meniru atau memperbaiki, bahkan bisa melampaui apa yang ketua sebelumnya sudah lakukan atau sudah usahakan kayak gitu. Jadi lo bisa lebih membentuk diri lo sendiri ya, lo mau menjadi orang yang seperti apa, menjadi orang yang lebih low profile, jadi orang yang lebih sopan, jadi orang yang lebih santun kayak gitu gitu. Ini apa nih? Ini apa nih? Oh, ini mau perbaikin jalan lah. Pasal waktu itu diperbaikin. Makin macet dari sini, guys. Pusing. Hijau. Oh, ya. Tahu dah. Harusnya keluar sih ini. Cepet. Ini cuma nambal doang, bukan ngebeton. Terus kalau ngebeton lama. Ya, lebih lama ini nih. Si gali-galian. Gali-gali buatku gila. Wuh. Bangko, permisi bang. Nggak apa-apa sih, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Capek. Jadi mungkin 2 hari belakang ini tidur gua agak kacau ya. Kacau. Dan heart rate variability gua sampai menyentuh 35 sempat, which is indicates that my body is not fully ready to another cardio activity or training gitu. Gitu. Jujur gua hari Sabtu kemarin jujur agak capek, agak tepar sih. Tapi ya puji Tuhan, bersyukur gue alhamdulillah bisa dilaluin gitu. Break session ya istilahnya, break session di pagi gue pagi apa sore itu, sore aktivitas larinya terdampak dari aktivitas lo sebelumnya, sore dari pagi sampai siang, kemudian lanjutkan sorenya lu lari, habis lari lu berenang 2 kilo gitu. Tapi eh, sangat-sangat oke, sangat-sangat fun ya, terutama gue masih agak istilahnya tuh agak menyesuaikan lagi gaya renang gue, apakah gue akan pakai gaya breaststroke atau pakai freestyle atau gabungan atau kayak gimana. Tapi ya kalau dari gue sendiri lebih nyamannya ya pakai breaststroke ya. Walaupun memang kelemahannya kalau gue nggak tahu lintasan itu agak bisa kacau, bisa main, makanya gue harus ngikutin orang pace orang depan gue gitu. Wah, kalau dihitung-hitung pace-nya tuh memang lebih capek sih breaststroke ini ya, karena dia memakan energi lu, tangan lu ikut main, buka gini masuk, buka gini masuk, dan kaki lu juga kayak katak ini kan, buka gini, jadi lebih capek lah istilahnya.
Ini kita masukin mobil dulu, akan matikan AC-nya dulu. AC, cooler, cooler, kayak gitu. Kita matiin. Nah ini Gemini juga asik nih. Jadi gue nggak nyesel klaim gratis 18 bulan Gemini Pro tuh dari buat student ya, orang student itu free. Dan sekarang gue bersyukur banget si Gemini ini udah free buat provider internet ya, jadi sepaket. Jadi kayak lu minimal beli paket 30.000 atau transaksi lu bisa free Google Gemini ini gitu. Dan buat gue itu udah nice to have banget lah, dengan storage-nya masa 5 tera 5 tera 5 tera kayak nggak mungkin ya, mungkin sekitar segitu lah, 1 tera udah cukup buat gue. Dan gue masih merancang-rancang untuk apa namanya, untuk bakal make buat siapa aja, kayak gue bakal backup lagi kah atau enggak. Jadi kayak ya intinya dulu gue sempat pakai Google Photos ya buat backup, itu storage-nya juga makan lumayan banyak. Dulu 2018 sampai 2020, 2021 makan banyak banget. Masih record ya? Wow, nice banget. Selama 46 menit ya. Besok agenda kita aerobic endurance. Dan ini kita akan matikan coolernya dulu. Ini set ketiga. Ini juga. Demi apa? Demi merawat evaporator guys. Ini ada si Snowy, kita ajak dulu masuk. Hui. Molly guys, kenapa bisa keluar nih? Molly sini. Takut dia sebenarnya guys. Yuk. Aduh, kamu keluar. Kenapa bisa keluar kamu? Oh, ada Snowy di dalam. Masuk ya. Nah, sana tidur. Slow nih ke bawah. Aduh. Ada Snowy tadi. Tapi itu. Aduh. Oke. Taruh dulu HP-nya. Oke, merekam ya. Oke, mungkin itu buat hari ini. Nice banget. Thank you guys.